uluran tangan dari pemerintah. Ya. Uluran tangan pemerintah, ayo kita bangkit. Ya. Kita bangkit seperti ya nyuplik sedikit semangat untuk negeri. Lagunya Den Juang. Ya. Salam sehat. Kalau saya hadir, salam harus sehat. Nah, mudah-mudahan di masa sulit ini bukan berarti kita berkeluh kesah, tapi tetap semangat, tetap ikhtiar agar semua berjalan dengan baik sesuai dengan prokes. Nah, kali ini saya hadir bersama tokoh masyarakat masih muda, boleh dikatakan musisi juga, lengkap, klub. Mas Eko. Nggih, alhamdulillah. Sehat Mas Eko? Alhamdulillah paling sehat, Pak. Lengkapnya siapa sih? Eko siapa ya? Lengkap saya Nggih. Eko Haryanto. Eko Haryanto. Biasa dipanggil Mbah Eko. Mbah Eko lah ini. Jadi kalau orang Kediri udah Mbah Eko. Pemikiran kita mesti sepuh. Wes barangkali. Lihat ternyata bukan main. Sepuh apa nih? Disusup tambah ampuh. Nah. Tapi jelaskan apa? Pemikirannya sepuh dewasa. Insya Allah. Karena juga apa? Yang diayomi banyak, tapi masih muda. Nah, beliau ini adalah salah satu di organisasi di Kadin di UKM ya, bidang UMKM, kemudian di KNP juga, ya. Kemudian di Ikatan IKM ya, Forum IKM Jatim. Forum IKM Jatim. IKM Jatim, kemudian juga di bidang UMKM. Nah, kenapa ini kita hadirkan? Karena saat ini begitu pentingnya di sektor ekonomi, terutama di UMKM, di mana sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia adalah kan UMKM yang sudah dibuktikan gejolak tahun 98, resesi ekonomi dan sebagainya itu Benar. masih kuat. Iya. Dan hanya sedikit tergoncang atau goncangannya banyak di pandemi ini agak nggak tahu kenapa ya. Sekarang politik nggak ada masalah. Iya. Ya. Sektor mungkin yang lain sosial mungkin nggak ada masalah. Ternyata di sektor kesehatan ini UMKM juga rada ambekan rada Ini gimana nih Mas? Mas Eko, kalau kita ngomong masalah UMKM terutama di ekonomi sektor realnya yang di menengah ke bawah atau menengah, gimana kondisinya? Ya kalau di masalah yang di pandemi ini ya, pandemi ini kita sudah hampir 1 tahun. Ini kita memang selama ini masih bertahan, jadi bertahan. Kemarin pun kita juga sempat survei dari teman-teman, gimana Pak? Wes toh Pak, yang penting ada penghasilan sedikit-sedikit seperti itu. Dan ini lebih ke saya juga honor salah satu tenun ikat kayak Aam Putra, itu pun juga kita kalau bisa jangan mengurangi karyawan gitu, karena kita semua itu menyadari menyadari bahwa ini pandemi itu bukan kita sendiri, semuanya juga terkena. Dampaknya banyak. Iya, bidang apapun semua terkena gitu. Jadi insya Allah mungkin masih bisa, dan juga ini kan ada beberapa kita pasar yang lewat sosmed juga itu kan juga itu suatu solusi buat kita, karena dari awal sebelum pandemi kita kan sudah diberi pengajaran untuk gimana kita berjualan melalui online. Gitu. Nah sekarang begini, kan saya katakan tadi sebelum kita mengarah ke tenun dan sebagainya, saya bilang UMKM dulu karena kan Mas Eko ini di bidang di Kadin, di bidangnya di UMKM. Selama ini kita ngomong masalah pembinaan di UMKM sendiri dengan hubungannya dengan pemerintah. Ya. Ini bagaimana ini? Nah, kalau hubungan dengan pemerintah kita itu selama ini bagus. Kita juga ada namanya studi banding, kita juga ada seminar, workshop seperti itu, kita juga bagus. Nah, mungkin ini kalau kita itu cuma dari melihat ini sisi UMKM-nya bingung kadang itu bingung. Kadang kita juga ada permodalan di bank, kita juga ikut pameran. Terus pada waktu 1 hari itu kita ada pameran 3 tempat, padahal produk kita itu juga terbatas. Seperti itu. Kendala juga ya. Itu kendala seperti itu. Tapi
Ya bagaimanapun ya. Kan gini Mas Eko, ya, anggaplah seorang orang di luar yang sebagai masyarakat menilai, Ya. artinya begini. Memang UMKM saya ini kan sebagai landasan ekonomi apa ya real yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat, Ya. karena kebutuhan secara langsung. Nah, kebetulan kan di UMKM kan banyak ada mungkin juga ada produk makanan, pakaian dan sebagainya. Ya. Nah, yang kadang-kadang itu gini, di pemerintah daerah atau pemerintah ada beberapa leading sektor yang menangani itu, yang membawai atau yang membina. Ya. Kita tahu ada Disperindak, Dinkop. Dinas Koperasi, juga Dispora juga pariwisata juga Ya. menaungi. Kemudian di sisi yang lain ada di BI, ada 4 leading sektor yang yang berkecimpung di dunia UMKM yang sangat-sangat instan di dalam penanganannya. Hanya kadang-kadang di saat mereka melakukan kegiatan untuk pembinaan itu terjadi tumpang tindih. Ini menurut saya ya, tumpang tindih. Artinya apa? Antara yang dibina di Perindak sama Dinas Koperasi, BI, sama itu hampir sama. Kecuali kalau mungkin ini diskusi juga ya. Apakah juga dirasakan ini dari Mas Eko sebagai pembina UMKM yang di Kadin? Ya kalau kami melihatnya itu kebetulan itu kita pernah ngobrol dengan salah satu kuliner. Mas, besok itu aku masak untuk acara ini. Sedangkan kita itu kan ya inginnya jadikan satu lah. Biar kita nanti biar fokus seperti itu. Dan beberapa memang kenapa sih itu Pak? Kok kita nggak satu terpusat aja? Satu terpusat, nanti yang ada yang koordinir ini loh, nanti yang membidangi di bidang promosi. Ini loh yang membidangi permodalan seperti itu. Kalau semuanya seperti itu, ya nyun sewu. Kadang kan nggak semuanya itu kan tahu teknologi. Ya. Kalau sudah diberi link seperti itu kan juga bingung. Ya. Mungkin ada kendala pengennya kalau suatu saat nanti kalau kita sudah normal, mungkin nanti ada pembahasan lanjut. Ya. Inginnya sebenarnya ini lebih fokusnya kemana sih? Dari pihak Disperindak, terus dari Dinkop, seperti itu. Ini fokusnya kemana? Biar kita tahu. Karena yang saya tahu, yang saya sering itu kalau pembinaan untuk pendampingan seperti itu kan Disperindak ya. Kalau yang kita tahu seperti itu. Tapi itu juga koperasi kadang-kadang juga mengadakan kegiatan, Birfoto juga mengadakan kegiatan. Oke, nah sekarang hubungannya dengan Kadin. Saya ngomong Kadin. Di sini Kadin berfungsi sebagai apa kalau dengan UMKM ini? Nah, kalau Kadin ini lebih ke membantu ya. Lebih membantu ke pemerintah. Ya, kebetulan saya ini di Kadin Kota. Jadi membantu pemerintah kota untuk lebih apa sih yang belum dikerjakan oleh pemerintah kota. Seperti yang salah satu ini adalah kita ada tempat kurasi, yaitu untuk IKM atau UMKM yang bisa untuk menembus ke pasar dunia. Seperti itu. Jadi kalaupun nanti dari pihaknya pemerintah, udah ini kita ditangani oleh Disperindak, ya udah kita cari yang lain. Jadi kita saling bantu aja. Yang kekurangannya mana, di mana seperti itu. Tapi sejauh ini kalau melihat realita yang di lapangan saat ini bagaimana menurut kacamata Kadin penanganannya? Kalau penanganan kita artinya hubungan kerja juga permasalahan yang ada di lapangan terhadap UMKM sendiri lah ya. Kalau UMKM-nya itu kita rada arep protes rada sungkan. Kalau UMKM-nya sendiri itu inginnya, Pak, wes toh, saman gowo-gowo pokoknya payu gitu. Intinya kan terjual ya. Intinya payu. Tapi kita itu saya itu juga pengurus juga UMKM, jadi lebih
kalau maksimal sih menuju ke situ, menuju ke maksimal. Cuman ya tadi bingung kan? Ya bingung karena ya. Jadi gini, Mas Eko itu di satu sisi kanannya itu harus membina sebagai pelaku bisnis UMKM. Tapi di sebelah kirinya dia juga harus sebagai pengurus yang bekerja sama dengan UMKM maupun juga dengan pemerintah. Yang mungkin yang dirasakan Mas Eko kegalauannya. Ini belum nanti yang di UMKM sendiri yang sama-sama satu produk yang tidak satu visi. Ya mau meneh gitu. Jadi tapi mau tidak mau ini kan suatu fenomena yang memang harus minimal masyarakat harus tahu, pemerintah juga harus tahu. Bukan kita menyalahkan tidak, tetapi bahwa akar permasalahan itu harus tahu. Nah, kita ngobrol, maksudnya kita pengen arahnya ke sana. Nah, di proses nanti juga pengen masyarakat yang menonton mungkin juga biar paham, oh ternyata begini. Mungkin ada usulan, masukan, bahkan mungkin juga di organisasinya sendiri atau di kelompoknya sendiri juga mungkin ada satu kesatuan yang sama. Mungkin oh ternyata kita membutuhkan yang sama. Mungkin seperti mungkin itu. Mungkin karena kebanyakan memang dari UMKM, apalagi yang UMKM baru-baru ini. Saya ini harusnya masuk ke Disperindak atau ke Dinkop atau ke Kadin. Terus wes gini wes. Produknya jenengan apa sih? Oh, produknya gini. Kayaknya saya cuma mengarahkan aja. Kayaknya produknya jenengan ini tidak bisa ke luar negeri, sudah ke Disperindak aja. Nanti kan di situ kan nanti kita sudah terdata sebagai UMKM. Apapun nanti kalau ada promosi di lokalan seperti dulu kan sering ada di Ketos seperti itu. Ya itu kan bisa diikutkan seperti itu melalui Disperindak seperti itu. Ya makanya kita kan perlu ya inilah artinya kan solusi-solusi ini kan sangat diperlukan. Tetapi kita juga harus tahu permasalahannya dulu, memilah dulu maksudnya. Pasti. Ada yang menarik tadi kan disampaikan bahwa di UMKM itu kan ada yang bersifat untuk keluar mungkin produk seperti mungkin batik, tenun, mungkin produk-produk industri yang kecil tetapi bisa untuk menjadi pameran juga. Mungkin bisa kecuali mungkin makanan yang sifatnya jadi atau makanan olahan dan sebagainya, mungkin ada produk olahan yang bisa dibawa juga keluar, mungkin juga ada. Nah ini kan kadang-kadang perlu penanganan sing waduh bukan main ya. Nah, maka saya ulik lagi arahnya kembali ke sana. Kadang-kadang Disperindak mengadakan A, koperasi mengadakan B. Lalu ternyata anggotanya podo aja. Sama aja kan? Nah di satu sisi ada yang masuk di koperasi aja atau di Disperindak. Kenapa tidak? Semua dikelola ini diskusi ya. Bisa salah, bisa benar. Bisa juga ini sebagai bahan masukan juga. Semua dimasukkan nih Disperindak, semua UMKM pengelolaannya. Tetapi masalah bantuan permodalan dan sebagainya, artinya koperasi itu kan putaran keuangan dan sebagainya, bagaimana cara mengelola uang, bagaimana memasarkan dan sebagainya. Mungkin koperasi lebih pas. Mungkin ini ya. Ya mungkin. Ini diskusi loh Mas Eko sebagai pelaku bisnis, juga sebagai organisasi. Saya lihat tadi kan di Kadin sendiri Anda juga ada sedikit kebingungan, bukan kebingungan ya. Artinya ada pertanyaan masuk yang harus diarahkan juga ke sana. Nah, sementara mungkin yang di legislasi yang lain artinya itu mungkin juga sudah program pendapatan ya dia harus melakukan juga itu. Kenapa tidak mungkin pada 2022 mungkin ada perubahan mungkin siapa tahu. Nah pertanyaan gini, apakah mungkin pihak Kadin memberikan informasi masukan terhadap kebijakan terus pola kerja yang sesuai dengan diharapkan pihak Kadin selaku pembina UMKM? Kalau pertanyaan seperti itu bisa mungkin karena salah satunya kemarin kita kan seperti programnya kurasi ini ya. Kemarin itu dari BI, terus dari Pertamina, dari manapun itu juga mengadakan kurasi-kurasi tersebut. Langsung kita mengajukan, kenapa nggak terpusat saja? Kalaupun itu bisa terpusat dan kita kan tahu ini mana yang berpotensi. Kalau semua melaksanakan kegiatan tersebut, itu yang sana ikut sana, dan terus nanti
endingnya kemana ini? Mengerucutnya kemana? Sedangkan kita itu sudah dari awal dari Jawa Timur pun yang mengadakan harus dari pemerintah kota bekerjasama dengan Kadin. Ya. Nah, mungkin dengan pertanyaan yang itu permodalan sendiri, terus dengan dinas koperasi dan itu mungkin kita bisa. Jadi agar orang-orang itu nggak bingung. Sebenarnya itu kalau urusan pameran itu kemana sih? Kemana? Terus kalau permodalan kemana sih? Gitu. Terus kalaupun saya harus mau ekspor itu melalui nanti yang kemana? Jadi biar UMKM atau IKM kita itu nggak bingung, ya bener. Jadi insya Allah bisa kalau melalui Kadin seperti itu bisa. Ya mudah-mudahan lah, ini kan ngobrol-ngobrol asik ini di BBM ini, bincang bareng Memo ini, ya mudah-mudahan minimal dibuat sebagai wacana. Kita bukan enggak, tujuannya kan baik juga. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Banyak juga orang bukan mengeluh ya, sekali lagi bukan mengeluh. Artinya begini, mereka melihat nih, loh aku nih kene digini, aku nih kene yang nih kene. Misal aku melu sopo iki. Ya. Atau itu. Yang kedua, aku sih melu kene, dengan aku tak melu kene. Kan kasihan yang belum. Ya. Nah, kadang-kadang itu. Ini pernah terjadi juga. Ini kan kadang-kadang yang ibaratnya kok itu aja toh. Nah, ini nah ini momennya kok itu aja. Betul nggak? Ya. Nah inilah padahal ada sebenarnya yang lain pun itu juga perlu dibina juga. Gitu. Jumlah UMKM di Kota Kediri cukup banyak. Hampir 800 lebih. Itu hampir 800 lebih. Nah ini kalau dan kita maklum juga lah Mas Agung ya. Artinya gini bahwa tidak semua pemerintah juga akan delok wong atus saya kira juga kepedulian mereka sendiri terhadap bagaimana dia juga berhubungan juga akhirnya itu. Yang terdata kurang lebih kalau saya sekitar 800 lebih. Dan yang berbadan hukum juga baru sedikit, artinya hampir separuhnya. Nah, ini juga problematik sendiri kan. Ini juga kembali lagi tadi Anda berteriak tadi. Ya. Akhirnya kan kok itu aja. Nah, sekarang harusnya bagaimana ini? Nah, seharusnya. Nah, apa Mas Eko, kita santai aja. Ya, kita ini kan memang sharing ya. Iya. Jadi seharusnya memang dari pihak yang berwenang dari membidangi tersebut seharusnya memang turun ke bawah. Tapi kebanyakan itu saya sering kok kan setiap 3 bulan itu ada dari pihak Disperindak itu datang ke galeri saya itu mendata. Juga Pak seperti ini apa enggak ada penambahan UMKM waktu pendataan? Ada Pak. Kalau ada di situ ada apa ya? Bornya itu seperti sablon apa itu kita pasti seperti itu. Jadi melihatnya seperti itu. Tapi ya kok rata-rata yang diajak kok tetap seperti itu aja. Atau pertanyaannya apakah beliaunya itu nggak mau ataukah memang persyaratannya memang kurang ataukah memang wes gini wae wes aku wes entuk rezeki wes alhamdulillah seperti itu. Jadi kita belum mengurai. Ya. Belum mengurai sampai sejauh mana? Ya, jadi kita ya enggak najus justik wes yang salah wes yang enggak. Jadi kita lihat apa sih permasalahan dari beliau dari UMKM dari yang punya wewenang untuk pembinaan seperti itu. Masih berandai-andai lah. Gitu. Nah, kadang-kadang itu kan gini. Kembali lagi saya di titik luar. Iya. Tiba-tiba enak pameran, tiba-tiba ada ini. Nah, ini terasa seperti kayak pasukan khusus mendadak. Tim siaga. Langsung jujur. Kenapa tidak? Jadi umpamanya saya mengacu ini kalau nggak salah di Jawa Tengah atau di mana saya sedikit di Banyuwangi. Ya. Kita belajar di situ. Ya. Dalam 1 tahun dia sudah ada betul dari awal tahun itu. Jadi kami mungkin dari masyarakat, anggapnya saya masyarakat, tanggal semini minimal nyewakno duit.
Yang dia apa? Nah aku pengen golek sing murah, apik, pas pameran karena banyak diskon di situ. Nah, pengrajin ataupun juga mungkin pelaku bisnis di UMKM juga akan mempersiapkan itu. Kalau sudah siap-siap kan itu. Nah, mungkin buat pelatihannya, mungkin produk yang terbaru, kita kan nggak tahu artinya di situ. Nah ini yang perlu dicermati hal itu. Nah ini kadang-kadang juga membingungkan. Nah sekarang saya tanya Anda sebagai pelaku di sekarang, apakah itu terjadi juga? Ya, itu tahun berapa ya? Kan sering kan Banyuwangi kan mengadakan event seperti itu kan. Ya, itu pernah saya ngobrol sama salah satu dari pihak dinas itu, Pak gini loh Pak, buat seperti ini loh. Kita dari pelaku itu sudah siap-siap seperti itu. Jangan terus bareng-bareng, sedangkan kita produknya masih sedikit. Akhirnya ngedum. Nah, efeknya apa? Pengrajin kok cuma nggawa telu. Pengrajin kok bawa cuma 3, 4. Yo sing banyak kalau jualan itu kelihatan deh. Jualan atau pameran. Kayak gitu. Makanya kalau mindset pameran ya cuma berapa aja nanti kita jualannya pakai kartu nama. Seperti itu. Kalau memang jualan oke, jelas laku ya. Tapi kalau yo gak mesti, kalau nggak laku ya nanti dibawa loh. Berarti yo pameran. Jadi belum bisa ini loh pameran ini jualan belum bisa ya, mengartikan ya. Terus program untuk yang 1 tahun dari pertama awal itu ya kita nggak tahu, kadang itu malah selentingan. Pak Eko besok bulan ini kelihatannya kita ada pameran, kelihatannya. Terus bareng gimana Pak? Udah kita kemarin sudah menghubungi tenun A loh. Ternyata oh gitu ya nyuwun sewu. Nah, itu permintaannya dari beliaunya, wah siap gitu kan. Jadi kita ya wes lah seperti padahal itu. Beliaunya juga belum tentu beliau ya. Ya apa-apa. Ya gitu. Katanya beliau bukannya beliau karena nggak tahu juga. Ya nggak tahu, kita nggak tahu. Artinya kita ngomong ini bukan apa, apalagi di masa pandemi ini. Ini kalau tidak kita cermati dengan benar-benar juga kasihan. Artinya kasihan itu juga kasihan pemerintah selaku dia memberikan pelatihan, memberikan fasilitas dan sebagainya tidak tepat sasaran, bisa juga atau sebaliknya. Mungkin pelaku UMKM juga begitu, sama artinya kan. Akhirnya kan ya ketemu pun juga tidak connect dengan goalnya kan hanya. Mohon maaf, saya juga mungkin salah ya. Artinya kok gugur kewajiban. Ini yang salah kan ini kan sulit juga. Kenapa? Ini potensi. Saya pernah ngobrol juga ini ngobrol ya, salah satu. Tadi sebelum kita ngobrol di podcast kita sempat ngobrol dulu. Yang saya katakan tadi bahwa sistem kolaborasi ini sangat diperlukan. Sangat. Artinya kolaborasi itu banyak produk. Bisa satu produk. Kemarin dia mencontohkan jaket contohnya. Jaket sing bagian kain sopo, pengrajin dari bandaran mungkin. Tenunan mungkin dana yang bandar sing belah sana. Karena penjahit kan juga di bandar kan banyak. Konveksi itu Pak. Nah, kemudian yang batik apa? Mana? Bagian mana? Nah, yang desain siapa? Ada sendiri yang desain. Dia mendesain, ada produksi dan sebagainya. Nah, ini setelah ini bagaimana? Ayo, sebagai mungkin dikasihkan ke pemerintah. Kita sudah buat kolaborasi satu produk yang bisa dijual asli Kediri. Satu contoh kenapa kemarin kita melihat seperti presiden kita pakai jaket Indonesia dan sebagainya. Ternyata kan dia itu kan berbagai itu kan dijadikan satu itu. Ibaratnya itu, sepatunya juga Nah, kenapa tidak menyentuh hal yang seperti itu yang bisa disampaikan di kita. Ini satu contoh. Nah, kadang-kadang itu tadi kembali lagi muaranya di sana tadi. Nah, ini mudah-mudahan juga beliau-beliaunya ini memantau. Tapi sebelum kita membahas panjang lebar Mas Eko dan kita mudah-mudahan jadi sumprit. Enggak. Perpanjangan terus. Terus. Kita balik lagi selepas yang satu ini di BBM. Masih di BBM, bincang bareng Memo. Semakin menarik, semakin juga menjadi pusing.
hot. Aku sudah kita pulkan, ternyata masih panas. Karena ya itulah, saya mencoba saya membayangkan saya duduk di Mas Eko, di tangan kanannya harus bergandengan mesra dengan pihak pemerintah, ya. Tangan kirinya bergandengan mesra dengan pelaku bisnis, UMKM dan sebagainya. Dan ini salah dikit, ya mesti awalnya kena ya. Itu mesti. Iya. Kan betul kan ya? Ya benar, nah, benar. Lagi saat ini pandemi begini. Nah, sekali mungkin di masa pandemi ini, Mas Eko, Anda mungkin sebagai pelaku bisnis, juga saat itu duduk di organisasi yang di bidang UMKM. Apa yang dia harus dilakukan sekarang untuk kita ngomong para pelaku bisnisnya? Jadi pelaku bisnis UMKM, apa ini ya? Nah, kalau di masa pandemi ini memang kita harus dan wajib memang collab. Kita kolaborasi harus itu wajib karena apapun ya sistem kita Indonesia gotong royong. Gotong royong lagi ya. Ya kembali lagi gotong royong. Karena saya sendiri sebagai pelaku UMKM, saya juga kerjasama dengan salah satu grup musik di Kediri untuk mempromosikan produk. Ya, terus ada dari teman-teman ada yang kolaborasi dengan penjahit seperti itu. Ya mungkin salah satunya ya harus gotong royong seperti itu. Jadi nggak harus idealis aku iso. Ya itu juga ya. Nah kan bisa juga kan begini. Artinya begini. Dengan masa pandemi ini kan setiap untuk bertatap muka terbatas, tetapi bagaimana kita harus menjual. Adakah punya sesuatu yang sifatnya begini. Jadi kita kan bisa memetakan, oh ini UMKM produk kuliner, bla 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 bla. Nah, selama ini apa tidak punya kerjasama atau masukan kepada pemerintah? Kenapa tidak kita mungkin Kadin atau mungkin pemerintah daerah, ya, mana pengusaha-pengusaha di luar atau kebutuhan-kebutuhan yang di luar yang membutuhkan mungkin ada produk yang ada di Kediri. Nah ini kan bisa disinergikan, artinya di mereka itu loh produknya, kalau memang tidak bisa tatap muka kan bisa virtual, artinya dengan koleksi yang ada di virtual, ini loh produknya, ini hasilnya ini, ya ini bla 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 dan bla bla bla. Sistem penjembatan seperti itu. Kita kalau di Kadin penjembatan seperti itu ya dulu sebelum pandemi kita ada B2B. B2B ya? Ya B2B, business to business. Itu kita sudah ke Solo, terus kita ke Makassar, ke Bali. Itu melihat potensi. Solo itu potensinya apa sih? Oh batik. Batik sana murah-murah, Pak. Ketimbang batik sini. Jadi kita bisa beli sana. Gitu. Terus kalau Solo kebutuhannya apa? Oh, kebutuhannya tahu. Kebutuhannya ternyata Solo juga ada tenun, tapi sarung goyor. Itu juga akhirnya bisa ketemu. Jadi apa yang dibutuhkan Solo, apa yang dibutuhkan Kediri, itu masuknya ke B2B itu. Nah, selanjutnya ke arahnya, karena memang Kadin itu arahnya kan lebih ke go internasional. Itu arahnya pandemi ini, ya ini jalannya kurasi ini. Kita kurasi, terus kita kerjasama dengan kalau orang Indonesia yang ada di luar negeri namanya apa Pak? Eksporter? Importer? Jadi orang Indonesia yang menetap lama di luar negeri. Terus akhirnya beliau itu punya link seperti sini, punya link dengan dengan swalayan. Oh, daerah sana. Swalayan sana. Akhirnya kita menjalin kerjasama seperti itu. Tapi melalui proses memang dites dari beliaunya itu, dites dulu. Oh ini layak. Oh syarat-syarat itu. Ya syarat-syaratnya, terus bungkusnya, packagingnya, seperti itu ada. Kemarin banyak dari produk manik-manik. Sana suka dengan manik-manik. Malah orang sana itu kalau dikasih yang ciri khas kita itu
jangan yang rame-rame, umpama ada gambarnya kepang apa itu jangan rame-rame seperti itu, yang simpel-simpel gitu. Malah dia tidak banyak nuansa tambahan loh. Ya, seperti itu. Praktis lah. Ya, jadi programnya seperti itu. Kita menjembatani biar lebih langsung mengena gitu, B2B seperti itu. Nah, sekarang saya hubungkan dengan pemerintah daerah. Hal ini sudah dikomunikasikan atau sudah ditangkap peluang-peluang ini? Nah, kalau kemarin kita juga mengajak dari pihak Disperindak juga Dinas Koperasi. Nah, kebetulan aja yang lebih ke kemarin B2B itu lebih intinya ke Dinkop. Dinas Koperasi. Nah, saya juga nggak tahu. Mungkin gini Pak, ya saya melihat kok ini ya nyuwun sewu ya, kayaknya dulu itu penganggarannya itu Pak, penganggarannya itu lebih banyak ke Dinas Koperasi gitu. Ya nggak tahu ya, kan kita kan bagaimana mereka merancang di dalam RAB-nya itu kan kita juga nggak paham. Ya. Tetapi kita anggap positif aja bahwa mereka juga sebenarnya peduli terhadap keinginan daripada UMKM itu lebih maju. Ya. Walaupun mungkin bagi kita ada sesuatu yang mungkin rada ganjal didik ya. Ganjal didik itu bukan masalahnya gitu. Penetapan di dalam Presiden Total yang seharusnya banyak berpeluang ke arahnya ke sana. Seperti tadi contoh, kenapa koperasi, kenapa tidak Disperindak, kenapa begini. Mudah-mudahan lah ini kan mudah-mudahan di tahun 2022 perlu benar-benar filterisasi di dalam penganggaran itu sesuai itu maksud saya. Iya, harus sesuai. Kan juga dirasakan dampaknya, Anda sendiri sudah bisa merasakan sendiri. Loh kok iki toh? Seharusnya kan iki, lo bener aku ketemu nih iki lah. Kecuali aku butuh modal iki digini lah, mungkin koperasi program yang bagus juga kemarin, pinjaman tanpa bunga berapa persen sedikit. Ya, itu cuma kan 0, nah itu kan bagus itu, sangat bagus itu menurut saya. Ya, tapi kan sudah sesuai gitu loh. Iya. Mungkin pengembangan tentang pelatihan manajemen mungkin monggo. Nah, kembali lagi tadi kita masa itu tadi B2B tadi ya. Nah, kalau dari presentasi jumlah yang ada di Kota Kediri, Tanggapan Kota Kediri ya, UMKM arahnya sudah sesuai standarisasi daripada dunia internasional. Ini kira berapa persen? Waduh, kalau ngobrolkan berapa persen masih nol karena memang standarnya dari beberapa negara kan beda-beda. Sedangkan kita kan cuma cari yang hampir sama dengan Indonesia, gitu, hampir sama. Ataupun kalau dari luar daerah kita kan pasti cari yang nggak sama apa toh. Rata-rata semua Nusantara se-Indonesia itu produknya sama-sama. Sama-sama. Jadi akhirnya cara peluang itu akan berbenturan dengan teman sendiri ya. Iya. Teman daerah lain gitu. Iya. Cuman yang membedakan umpama itu, kenapa kok produk ini murah? Ternyata bahan bakunya di situ. Seperti itu. Seperti contoh di Garut di Jawa Barat itu, kok tenun sana murah kenapa sih? Oh, ternyata bahan bakunya di sana. Pabriknya di sana. Ya, jadi, seperti itu. Memang untuk akomodasinya lebih transportasi. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin cuma selisih di harga seperti itu aja. Kalau produk-produknya bersama aja. Kadang itu kan perlu juga nih, kalau kita ngomong tadi masalah ada pemetakan untuk standarisasi dan sebagainya. Selama ini sudah kan ini contoh nih ya, contoh karakter di Jepang mungkin atau Asia, terutama Jepang, Korea, mungkin hampir sama lah. Terus mungkin di Eropa, di Amerika, mungkin di Jerman, di Italia atau itu kan kadang-kadang memang sedikit berbeda. Nah, apakah ini juga ada wawasan dari Kadin ataukah dari pemerintah untuk para calon eksportir? Nah, cara saya bilang itu. Jadi kalau ngobrolkan standar ya, sampai ngobrolkan SNI, sampai ngobrolkan ini loh, kalau ke negara ini Indonesia ini jauh lebih mahal. Kalau mau izin-izin itu lebih mahal. Sempat kemarin ketua saya Kadin itu, kenapa sih kita kalau mau ngurusi surat izin sertifikat ini kok harganya sekian dan harus ribet kesini seperti itu. Sedangkan kita itu ya kalau memang
niatnya memajukan UMKM, yo jangan dibuat ribet, dan harganya kalau bisa diturunkan, ataupun nanti kalau ada bantuan dari hibah dari pemerintah seperti itu kan bisa. Seperti itu. Jadi itu permasalahan ya. Permasalahan ini lagi. Belum selesai. Tambah lagi yang satunya. Belum nanti pada saat mau packaging, mau diekspor dan sebagainya, ini juga benar. Permasalahan lagi. Iya. Ya ini. Jadi saya berpikir ternyata ya yang perlu terobosan-terobosan yang membuat kita pusing juga ya. Kadang-kadang kita juga berpikir kenapa negara lain itu produk dari sana dikembalikan ke kita, tapi harganya pembuatan mereka lebih murah. Kadang-kadang juga kita berpikir apa sih yang menjadi, ya mungkin ada kebijakan yang dari hulu sampai hilir itu semua sama. Jadi dan ini contoh, ini realita. Iya. Tahu untuk apa ya? Untuk pijet punggung. Oh iya, kayu gitu. Terus untuk pijet-pijet sini gitu. Teman saya itu pernah pameran di Jepang. Pulang produknya itu sudah ada di Kediri, sudah di Indonesia, itu sudah bentuk atom, sudah plastik. Padahal dari teman saya itu kayu semua. Jadi kalau pameran ke luar negeri, luar negeri itu mencermati. Oh, seperti ini caranya. Kita buat aja lah. Kalau dari teman saya harga 10.000, sana 5.000. Sudah masuk sampai sini. Seperti itu. Kadang-kadang ya itulah ya perlu. Kalau saya setuju ini tadi masalah kebutuhan negara mana yang saat ini dibutuhkan yang bisa diproduksi di sini. Nah ini mungkin itu bisa. Itu yang salah satu solusi saya kenapa gitu, contoh di Jawa Tengah nggak salah juga itu. Dulu mantan pegawai dia keluar, akhirnya dia produksi untuk areng yang dari apa namanya, dari batok kelapa. Dia di packaging dikirim ke Jepang ternyata. Nah ternyata produknya itu bukan main. Ini satu contoh. Kenapa? Dia melihat pasar kebutuhan. Nah dia menangkap di situ. Nah mudah-mudahan aja ini juga. Nah, tapi ada tapinya gini, artinya dia tahunya juga dari informasi-informasi dari luar, juga dari mungkin dari Kadin, organisasi yang membawai, terus kemudian juga pemerintahnya, kebutuhannya Jepang saya ini loh, kebutuhannya, nah ini sing cocok kalau Kediri apa kira-kira, ini kan itu mungkin yang bisa itu. Kadang-kadang kita udah siap, artinya produk seperti tenun udah siap ya, tapi akhirnya apa, masalah packagingnya tidak sesuai. Nah, ini juga mempengaruhi juga. Ini juga permasalahan klasik, tetapi juga bisa menimbulkan juga terjadi sesuatu yang tidak kita ingin bersama. Terus faktor cuaca. Kayaknya kurang tebel, karena musim dingin gitu seperti itu. Lah ya itu. Nah, itu kan karena apa menurut saya? Jadi sistem penjualan. Kalau saya jadi ada teman saya di luar juga ini. Jadi proses pada saat dia musim dingin, dia akan memakaikan pakan-pakan yang dingin. Nah, berarti kita mungkin bulan ini belum musim dingin. Ngirimnya juga kalau pengrajin tanpa informasi dari itu, saya kira juga kebingungan, pokoknya gawe. Nah, susah juga kan. Nah ini kan juga lingkaran yang harus harus terjalin bersama, yang tidak bisa dilepas. Benar. Nah ini kadang-kadang ini perlu pemikiran bersama-sama. Nah kita ngobrol ini kan bukan apa, karena memang saat ini di masa pandemi ini, waduh saya podo kafe, podo ngelak kafe. Haus. Nah sekarang gini, kebetulan masukannya di produknya di tenun saat ini. Sejauh ini kan salah satu produk unggulan di Kota Kediri itu kan tenun yang menjadi utama untuk di pas. Ini sejauh ini permasalahan yang ada di pengrajin tenun saat ini bagaimana ini? Waktu di pandemi atau di pandemi aja ya kita pandemi. Jadi kalau di pandemi ini ya yang jelas ya, semua ini kan kebanyakan dari teman-teman itu lebih ke dinasan. Jadi kalau kita kemarin kan penjualannya ke dinasan, ini kan semua dinas kan sudah jarang programnya sudah hampir nggak ada. Ini fokus semua untuk kegiatan COVID. Jadi sempat sampai kemarin itu dari teman
ada yang mengurangi karyawan seperti itu. Cuman apa ya? Kalau ngomong bertahan, kita tetap bertahan, kita bertahan. Dan salah satunya tadi kolaborasi. Terus dan ini mungkin ya, kalau kemarin kita ngobrolkan masalah pasar baru itu ada, ini ada solusi. Kemarin dari pasar baru dari Balikpapan, itu kebetulan alhamdulillah kok sana bagus, karena di sana nggak tahu apakah terdampak apa nggak tahu, daerah luar pulau itu kok kebetulan lancar, sangat lancar di sana. Di khususnya kemarin dari kami itu setiap bulannya kok lancar. Mungkin ya, apakah setiap daerah itu beda-beda ya, beda-beda tapi ya cara penanganan itu ya. Kenapa saya bertanya gitu, karena kan Mas Eko di sini kan juga sebagai pelaku nih, nah, makanya mesti paham harus bagaimana gitu. Ternyata kan juga ada terobosan, salah satunya dengan yang terobosan baru seperti tadi kerjasama dengan di pihak di luar Jawa yang kebetulan juga berdampak, mungkin tidak 100% gitu ya, tapi tidak mengurangi aset ya, offset lah, gitulah. Itu yang pengen, kenapa ini tujuan kita adalah tadi, mungkin UMKM yang lain bisa juga. Nah, mungkin yang saat ini diperlukan, yang diperlukan apa ini Mas Eko? Nah, kalau diperlukan, kalau dibilang modal kita sudah di bawah ya, itu ya mungkin kembali lagi ke programnya yang kemarin yang saya lihat dari programnya Pak Wali Kota membeli produk UMKM seperti itu. Mungkin itu sangat solusi salah itu. Satu ya, salah satu solusi, mulai mencintai produk lokal, terus membeli produknya dari teman UMKM, nggak apa-apa. Dari pihak PNS mau beli 50.000 atau 100.000 nggak masalah. Kalau saya kan melihatnya di sini nggak tenun aja, teman semua kan terdampak. Jadi itu suatu solusi. Dan kemarin saya sempat dua perbankan, udah Pak, sampean kalau mau ambil modal dari kita, mau kredit, kita juga usaha akan mempromosikan produk jenengan. Dengan apa? Ya nanti dari karyawan kita, dari perbankan itu nanti pakai seragam tenun seperti itu. Wah, sangat bagus. Sampai kemarin kita juga dipromosikan melalui websitenya itu, salah satu perbankan itu. Ya saya berani ya akhirnya, sangat berani. Itu kan peluang yang harus memang ya tadi karena komunikasi, jalinan kerjasama, link, dan ini kan juga mempengaruhi juga ini. Kemudian juga mungkin bisa memberi masukan juga kepada pemerintah daerah ya. Artinya program-program yang bisa di, apakah saya juga nggak tahu, apakah ini contohnya artinya gini, uang makan, apakah uang makan di ASN itu ada tunjangan uang makan enggak? Contoh ini contoh ya. Contoh. Ini contoh saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Sama ya. Ini kita berandai-andai, jangan tadi kan ngomong berandai-andai. Kalau ada sekarang umpamanya ASN yang ada di Kota Kediri jumlahnya berapa? Uang makan, jadi tunjangan uang makan, itu dipotong. Untuk siapa? Untuk para UMKM pelaku bisnis yang ada di kuliner, yang sesuai standar mereka, makan siangnya mungkin. Contoh. Kalau tidak ada, ya mungkin yang lain seperti baju. Setiap Rebo pakai baju produk UMKM. Contoh ini. Kalau memang seni, perlu kolaborasi. Ini contoh lagi. Banyak trik-trik menurut kami, ini masukan-masukan ya, yang bisa juga. Ada satu positif dari Mas Abu, Wali kebetulan. Dia juga sebenarnya ambasador juga. Produk dia. Ini bagus juga ini menurut saya. Ini bagus, sangat-sangat bagus. Saya sempat mengikuti itu di IG-nya. Iya, bagus itu. Menurut saya bagus, dan ini mengangkat daripada minimal penjualan, kepercayaan terhadap masyarakat. Oh, ternyata Pak Wali makan ini, pakai baju ini, pakai ini, bla 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 bla. Ini kan juga trust terhadap masyarakat terhadap produk itu kan cukup ini. Ini yang perlu menurut saya, perlu di apa ya?
digalakkan. Nggih. Nah, menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya itu suatu positif, Ya, ya. suatu hal yang positif yang memang perlu. Ayo kita makan, ya minimal gitu lah. Ada tagnya itu, ayo makan produk lokal atau produk UMKM kota Kediri seperti itu. Jadi mungkin bisa ya enggak lama 1 minggu 1 kali apa seperti itu. Jadi enggak harus event apa itu kan enggak harus. Apalagi di masa pandemi ini kita memang butuh promosi seperti itu. Atau juga kan di masa pandemi ini itu kan kita programnya Batman contohnya. Oh, Batman, itu ya. kan bagus juga ini. Artinya begini, ya kita informasikan sekarang. Yang mau ikut Batman, ndak usah masak nih gue kayak Miki, tinggal transfer duit, nanti. Nah ini. Sampai kemarin teman-teman UMKM pas tanggal 12 Agustus kita kan juga hari UMKM nasional. Itu kan kita juga membantu dari saudara-saudara kita yang isoman. Jadi kita kasih produk-produk UMKM-nya. Jadi salah satu juga promosi itu juga. Itu kan bagus. Nah, tetap harus menggandeng kembali lagi media massa. Bagaimana? Iya. Artinya kita kan tadi sebenarnya yang putarannya nggak bisa dipungkiri itulah. Iya. Bahwa semua harus peduli. Gitu. Kembali lagi gotong royong. Nah, itu gotong royong kembali gotong lagi. Royong. Kalau tidak itu saya kira juga nggak akan jalan keluar nggak akan ketemu gitu loh. Yeah. Oke, Mas Eko, sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol yang asik ini, jadi kita bisa memberi masukan, bisa mengkritik, bisa juga berkeluh kesah, berandai-andai. Padahal kita itu seniman, pelukis ya. Terserah sing delok gambarku ini setuju ya Mas Eko? Iya, setuju. Ini sebelum kita tutup ini, mungkin yang terakhir, apa yang saat ini yang poin utama untuk kebutuhan UKM yang paling dibutuhkan? Mungkin selain karena Anda di organisasi ya, makanya mewakili keseluruhan maksud saya gitu. Ya, kalau sini saya melihat itu faktor promosi ya. Ini faktor promosi sangat dipentingkan. Kalau modal kita sudah di bawah 0. Di bawah 0 kita modal. Terus promosi juga uluran tangan dari pemerintah. Uluran tangan pemerintah, ayo kita bangkit. Kita bangkit seperti ya nyuplik sedikit semangat untuk negeri. Lagunya Deng Juang. Besok tanggal 17. Jadi yang kita butuhkan uluran bantuan dari pemerintah. Salah satunya juga promosi yang kita memang tahu seperti genjar-genjarnya di IG, di Facebook, semua itu semua genjar-genjaran. Tapi kalau salah satunya kalau bisa, ayo menyisihkan beberapa dari gaji ASN atau gimana itu berandai-andai tadi itu untuk membantu UMKM. Keinginannya seperti itu aja. Oke, bagus juga. Nah, kebetulan untuk tadi nyinggung promosi, sebenarnya kita juga punya program, terutama di koranmemo.com maupun Koran Memo Group ya. Bahwa kita program berarti gini. Sebenarnya dulu kita pernah didatangi teman-teman UMKM. Saya bilang intinya monggo kalau berpromosi, ibaratnya gini, biasanya harganya itu A, kalau untuk UMKM kita kasih harga khusus, kita bantu promosinya. Promosi 2 mas, promosi medianya. Nah, ini menarik. Kemudian promosi pada saat kita contoh nih, karena kita mempromosikan produknya umpamanya ini ya, kita publish di IG kita, di medsos kita, di web kita juga akan mempromosikan. Pengen biasanya di mana dijualnya? Oh di Surabaya. Nah kita beli mas, beli promonya itu di Google maupun di kita beli. Nah, uang dari itu sebenarnya kita buat beli untuk pasarkan di itu, promosinya di Surabaya ya. Nanti orang Surabaya buka produknya yang itu. Lebih terfokus berarti ya. Lebih terfokus. Gitu. Tapi memang harus beli. Nah, uang kita saling gotong royong. Bukan kita sudah mau potongan, uang kita itu nanti untuk memasarkan yang ada di luar. Oh, di ini saya anggap gratis kan. Nah, tapi kita juga yang di luar karena berhubungan dengan pihak kedua lagi saya.
Nah, ini contoh solusi-solusi yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Ya. Berarti nanti langsung menghubungi koran Mumus ini Bisa, langsung? enggak apa-apa, nanti bisa aja. Nanti kita kerjasama juga nggak ada masalah. Artinya kita bukan promosi ya, tetapi mencoba untuk mencari jalan keluar. Bener. Strateginya bagaimana? Itu tetap gotong royong aja sih. Kalau kita tidak berpikir bersama-sama, artinya nggak mungkin. Iya. Pertanyaan lo, diuntungkan mungkin kita diuntungkan enggak, sama-sama untung. Sama-sama. Kenapa? Semakin banyak ini dia itu produk terjual, kita juga terangkat. Ya. Nah, ini kalau kita ngomong masalah apa istilahnya? Saling menguntungkannya di situ. Kembali lagi kan ke mindset masing-masing ya. Ini sudah saya sampaikan, monggo saya bisa membantu. Ya, tapi kan ya kembali lagi. Ya, tapi kita berupaya untuk saling membantu di dalam berupaya untuk meningkatkan UMKM. Yeah. Oke, Mas Eko, terima kasih banyak perbincangan ini. Saya juga terima kasih. Ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Yang kita inginkan bahwa UMKM itu bisa menjadi satu solusi kekuatan ekonomi nasional, terutama di Kota Kediri. Kebetulan Mas Eko yang itu. Ketemu lagi. Makasih banyak. Yeah. Sekali lagi, sebelum tutup, seperti biasa, jangan lupa salam sehat, ikuti aturan, prokes, olahraga, makanan bergizi.